Masyarakat ini ternyata tidak kunjung ada hujan turun. Ya. Padahal yang mimpin Nabi Musa, jumlah jamaahnya 70.000, itu enggak sedikit. Ya. Tapi gak kunjung ada hujan. Dan Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, kaifa astajibu lahum wa qad atlamat alaihim dunubuhum wa sarairuhum khabithah. Bagaimana saya mengijabah doa dan permohonan mereka, wong hati mereka masih diliputi suasana kegelapan, hatinya masih belum bisa memandang pada saya, kata Allah. Hatinya masih kotor. Pada auni ala ghairi yakinin, mereka kelihatannya berdoa kepadaku, tapi mereka pun tidak yakin. Ini panjang yang kemudian Nabi Musa diperintah oleh Allah kembali, irji ilaihim fa inna abdan min ibadi yuqalu lahu Baroh. Kembali aja, cari hambaku seorang yang namanya Baroh. Ketika ketemu orang yang namanya Baroh, katakan kepadanya, yahrud hatta astajiba lahu. Dia agar ikut keluar bersama-sama kamu, dan pada saat itu nanti akan saya jawab, saya akan ijabah, kata Allah. Nabi Musa berusaha untuk mencari orang namanya Baroh. Kesana kemari nggak ada yang mengenali orang ini. Nama Musa alaihissalam yang sifitori, satu saat Nabi Musa berjalan di satu lorong kampung, faidan bi abdin asmada, tiba-tiba ketemu seorang yang berkulit hitam. Qad istaqbalahu baina ainaihi turabun minasujud. Dia berkulit hitam dan antara dua matanya ini ada bekas-bekas sujud, yang mana pasir masih melekat di jidatnya ini, bekas sujud. Dia sambil mengikat sebungkah kayu, dipikul, dibawa pulang. Artinya orang rendahan, pencari kayu bakar. Pencari kayu bakar. Akan tapi Nabi Musa karena Nabi diberi oleh Allah kemampuan untuk melihat dari sisi spiritualitas bahwa orang ini orang hebat. Maka kemudian Nabi Musa menyampaikan salam dan tanya, Mas, bukan siapa nama Anda? Jawab, Baroh, saya namanya Baroh. Kata Nabi Musa, munduhin wa ana atlubuka. Oh, sejak lama saya mencari Anda. Tolong Anda ikut bersama-sama saya keluar, sama-sama yang lain untuk beristisqa. Diajak. Semula keberatan, tapi akhirnya dirayu, sedikit dipaksa, akhirnya dia bersedia untuk keluar. Nah, sesuai dengan wahyu dari Allah, ketika Baroh ini ikut keluar, justru dia yang ditunjuk sebagai pemimpin doa. Nabi Musa mengamini. Nah, yang menarik di sini adalah ketika dia berdoa, itu kalimatnya di luar dugaan.
dialektika dengan Allah seakan-akan begitu akrab dan mesra. Dia katakan begini, mahadha min fi'alik ya Rabb, ini tidak layak sebagai perbuatanmu ya Allah. Sekian tahun tidak turun hujan, di sana sini banyak yang mati kelaparan, mosok kamu biarkan saja? Selama ini yang saya tahu, engkau tidak berbuat seperti ini ya Allah. Ya. Nah, kalau ini terjadi, pertanyaan saya, ini disuruh doa, tapi dia bersengkerama dengan Allah begitu. Ana qasat alaika uyunu ma'ika, apa memang sumber air milikmu sudah hasad, sudah habis? Wong memberi hujan ya kok gak? Apa memang Anda kehabisan sumber air? Au anadatir yahu anto atik, atau angin ini sudah tidak taat kepada engkau, kemudian tidak mau bergerak untuk mengelola air dan kemudian menjadi awan dan kemudian menjadi hujan. Apa memang angin ini sudah mogok? Au nafadha ma indaka, apakah memang kekayaan dan kekuasaanmu sudah habis? Nabi Musa mengamati, ini orang kok seperti ini. Ini panjang sekali. Ya. Kemudian dilanjutkan, amistat tagodobuka alan mutibit, apa memang karena kita ini sudah banyak dosa, kemudian engkau marah semarah-marahnya. Nah, kalau itu terjadi, alas takun tanggofaron, di mana letak bahwa penjenengan adalah zat yang maha pengampun? Kalau karena memang marah karena dosa hambamu ini, seberapa sih besar dosanya? Masuk pintu maafmu, pintu magfirahmu kalah dengan dosanya hambamu? Jangan gitulah. Sementara khalaqta rahmah wa amarta bil atiyah, engkau sendiri ya Allah menciptakan kasih sayang dan perintah pula untuk saling memberi. Ya. Akhirnya terus doa ini panjang dan diterangkan di dalam kitab Kutil Qulub itu, famazala hatta dalat Banu Israil bil qatri. Dialog tadi belum selesai, tiba-tiba hujan turun. Dan kalau hujan turun biasanya akan menunggu tumbuh-tumbuhan baru bersemi dan seterusnya, itu enggak, mendadak seret. Suasana yang semula gersang, kering kerontang itu menjadi hijau subur. Menjadi hijau subur. Itu terjadi begitu. Wa ambatallahul usba fi nisbi yaumin, dalam hitungan setengah hari suasana sudah berbalik. Dari semula kering kerontang menjadi menghijau subur dan seterusnya. Lah, itu semua terjadi kenapa? Semata memang anugerah dari Allah seperti itu. Bukan karena didesak oleh hambanya, tidak. Tidak. Sehingga kajian tasawuf ini sangat menolak, sangat tidak menerima bahwa doa itu kemudian dianggap manzur atau tidak manzur. Itu tidak. Doa ya doa. Bahwa kemudian pada saat itu Allah belum memberi, itu karena waktu untuk memberi itu hak Allah, bukan hak si pendoa. Gitu.
Sehingga di dalam tasawuf sebenarnya tidak ada istilah doa mandi, doa yang tidak mandi. Doa ya doa. Maka kemudian Ibnu Athaillah Sakandari menegaskan kembali tentang prinsip bahwa harapan dan doa tidak boleh dijadikan dan atau diposisikan sebagai sebab datangnya anugerah Allah atau pemberian Allah. Karena begini, kaifa yakunu talabukal lahik sababan fi ataihi sabiq. Pemberian Allah itu sudah terumuskan, sudah ditentukan lebih dulu, yang namanya ketentuan di zaman azali. Sebelum ciptaannya ini ada, maka semua yang diberikan Allah untuk kebutuhan hidup makhluknya yang disebut dengan nikmatul imdad itu sudah dipersiapkan. Sudah dipersiapkan lebih dulu. Nah, sedangkan doa dan harapan baru muncul sekarang. Kan menjadi tidak logis. Kalau doa dan harapan yang baru muncul belakangan, kok dianggap sebagai sebab datanya pemberian, di mana pemberian itu sudah ditetapkan jauh sebelumnya. Fakai fayakunu talabukal lahik sababan fi ataihi sabiq. Bagaimana bisa terjadi harapan kita yang baru sekarang kita munculkan, ya Allah kita berharap begini, ya Allah kita mohon seperti ini. Lu permohonan yang baru sekarang kok dijadikan sebab datangnya pemberian, di mana datangnya pemberian ini sudah terkonsep jauh sebelumnya. Kan tidak mungkin. Sebabnya belakangan, musababnya sudah lebih dulu. Ini kan gak mungkin sebenarnya. Nah, itu untuk mendudukkan posisi hati kita tatkala kita berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak bisa kemudian dipahami bahwa oh kalau begitu harapan dan doa itu nggak ada faedahnya, nggak ada manfaatnya. Toh kita minta atau tidak minta, ketentuan sudah jadi sebelumnya, zaman azali sudah. Artinya kemudian dipahami harapan dan doa tidak ada manfaatnya. Pemahaman ini juga keliru. Kenapa keliru? Karena berharap dan berdoa ini sesuatu yang diperintahkan. Apa muncul pertanyaan? Kenapa Allah perintah berdoa? Wong nggak berdoa pun sebenarnya sudah Lah ini namanya mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Allah. Ini yang kemudian pintu masuk kesalahan seperti itu. Allah itu nggak bisa dipertanyakan, nggak bisa diminta pertanggungjawabannya. Allah itu, kita yang akan diminta pertanggungjawabannya. Itu. Kalau mempertanyakan seperti itu, memang Anda ini siapa? Apa akan mengambil alih peran Tuhan? Ngembari ketuhanan Allah, kok mempertanyakan sifat-sifat dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena jalla hukmul anzal ayyudofa ilal ilal, maha agung hukum yang sudah ditentukan sebelum makhluk ini tercipta, namanya zaman azali, itu maha agung, kiranya masih bisa disandarkan kepada sebab-sebab itu. Bahwa kemudian di dalam percaturan sosial yang namanya rumus sebab akibat berjalan itu tetap berlaku.
tetap berlaku. Akan tetapi di dalam hati tetap saja bahwa semua itu iktimatnya, ta'aluknya itu semata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau hukum sebab akibat dalam tataran sosial tidak diterapkan, maka yang terjadi adalah fatalistik. Apa fatalistik itu? Ya, maunya sih pandai tapi gak usah belajar. Ya. Maunya sih kenyang tapi gak usah makan. Maunya ya makan tapi nggak usah cari dan seterusnya. Ya silahkan kalau mau, tapi itu nggak dibenarkan dalam hukum ini, hukum muamalah, nggak bisa itu, nggak bisa. Meskipun sebenarnya kalau memang benar dia akan membuktikan itu, Allah akan tunjukkan. Imam Ghazali juga melansir sebuah kisah yang ditulis dalam kitab Minhajul Abidin, kitab karangan terakhir beliau. Itu ada orang memang begini, saya ingin tahu bagaimana caranya Allah mengirim rezekiku padaku. Bagaimana caranya? Dia lari dari perkampungan, masuk belantara padang pasir, sudah tidak jauh timur dari barat, sudah nggak ada orang yang tahu. Dia menunggu bagaimana cara Allah mengirim rezekiku. Tidak lama kemudian, entah berapa hari, dia sendirian di situ, ada rombongan pedagang tersesat jalan kelihatannya. Ada rombongan pedagang. Waduh, gawat ini, ada orang tahu nanti. Ternyata rombongan pedagang itu mengarah kepada tempat di mana dia itu sedang tinggal. Untuk menghilangkan jejak, dia berusaha untuk menutup dirinya, sebagian dirinya dengan pasir, ditutup dengan pasir, agar tidak konangan. Dan ternyata mereka tahu, loh, ini kok ada orang yang riandoh di sini, dianggap orang riandoh saja. Atau orang tersesat di sini, coba mari kita tolong, kata rombongan ini. Mendengar bahwa dia mau ditolong, ini malah disembunyikan, mukanya disembunyikan. Mukanya disembunyikan. Akhirnya dibalik oleh rombongan tadi itu, dibalik. Wah, ini masih hidup orangnya, coba ditolong. Diambilkan madu. Diambilkan madu, waktu mau disuapi madu ini, giginya sengaja ditekan agar tidak bisa buka, dikancing. Komentar mereka, oh ini sudah lama nggak makan nggak minum, jadi giginya sudah terkunci nih. Ambilkan lading atau apa? Ambilkan lading, dibuka, tek, dia senyum. Begitu dibuka, dia senyum, diminumi madu, dia senyum. Karena senyum, mereka aduh orang gila ternyata. Dianggap orang gila. Tapi setelah terkonfirmasi, enggak, saya tidak orang gila. Saya sebenarnya ingin tahu bagaimana caranya Allah ngirim rezeki saya untuk saya. Dan saya sudah berkomitmen tidak bermuamalah dengan orang lain. Saya menjauh sampai di sini dan ternyata Anda pada datang. Setelah diterangkan panjang lebar, tahu bahwa ini sebenarnya orang yang telah memiliki tauhid yang begitu berkelas, tauhid keimanan yang begitu tinggi, dan kemudian semakin yakin bahwa jatah rezeki dari Allah tidak pernah tertukar, rezeki tidak pernah tertukar. Akhirnya justru rombongan pedagang menjadi pegiat tasawuf, menjadi murid daripada orang yang ini tadi. Ini memang kisah-kisah tasawuf yang terkadang
kalau diperhadapkan dengan syariat seolah-olah bertentangan, tapi sebenarnya tidak. Ya, karena hukum sosial tetap berjalan, ketentuan sebab dan akibat. Ya. Jadi kalau mau makan ya ikhtiar bagaimana bisa mendapat makanan itu. Salah satu di antara bentuk ikhtiarnya ya berangkat ke warung. Berangkat ke warung pun kalau sudah di warung ya harus ngomong, diem tok ya enggak. Ngomong kalau punya kebutuhan untuk beli nasi, beli sayur dan seterusnya dan seterusnya. Ini sebab akibat namanya. Lah yang tidak boleh adalah bahwa yang dilakukan itulah yang dianggap sebab datangnya pemberian Allah itu tidak. Dan banyak bukti sebenarnya. Contoh yang paling mudah dan akrab bagi kita adalah soal makan minum saja. Makanan minuman yang disediakan oleh keluarga untuk kita belum tentu itu termakan oleh kita, bisa juga dimakan oleh yang lain. Kebutuhan untuk asupan diri kita, nikmatul imdad yang harus kita terima karena jatah dari Allah bukan dari situ, ternyata dari sumber yang lain, kan begitu. Ini banyak terjadi seperti itu. Nah, jadi harapan dan doa yang datang belakangan bagaimana mungkin bisa dianggap sebagai sebab datangnya pemberian dari Allah yang sudah ditetapkan jauh sebelumnya. Semua yang terjadi itu tidak bisa menyimpang serambut pun dari ketentuan yang sudah ditentukan oleh Allah. Itu acuannya antara lain surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Inna sesungguhnya aku, kata Allah, kulla syai'in terhadap segala sesuatu, khalaqnahu biqadarin. Aku ciptakan segala sesuatu itu dengan ketentuan saya, dengan qadar saya. Makanya ada ungkapan tauhid, wa kullu amrin bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama anhu mafar. Segala sesuatu yang terjadi ini terjadi karena qada dan qadar Allah. Karena segala sesuatu ini terjadi karena qada dan qadar Allah. Tatkala kita melakukan sesuatu dan juga menghasilkan sesuatu yang kita lihat adalah qada dan qadar Allah, tidak melihat itu adalah perbuatanku, itu adalah usahaku, itu adalah perjuanganku. Nah, pengakuan demi pengakuan inilah yang harus kita kikis. Karena sepanjang masih diakui, Allah tentu tidak berkenan, karena semua itu Allah yang menciptakan, kemudian tiba-tiba diakoni. Ini perjuanganku, ini bantuanku, ini serbaku, serba pengakuan. Jadi anania, aku itu memang sesuatu yang harus kita kikis terus menerus, meskipun terus tumbuh, itu. Malah orang Jawa memaknai pengakuan itu ibarat seperti ini, seperti kuku ini, yang meskipun kita pangkas setiap minggu muncul terus. Ya kan? Ini pelambang bahwa anania, ego itu yang seharusnya harus kita kikis, tapi terus muncul. Gitu. Jadi dengan memahami wa kullu amrin bil qada'i wal qadar, maka tatkala kita melakukan sesuatu dan ada nilai manfaat
yang nilai manfaat itu dinikmati oleh banyak orang, itu pun tidak usah kita akui adalah itu adalah amal jasa dari saya. La haula wala quwata illa billah. Kalimatnya sudah sangat familiar, sering kita baca bahkan berulang-ulang, tapi inti sarinya masih belum semua melekat dan masuk pada hati kita. Demikian pula surat Ar-Ra'd ayat 8. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Segala sesuatu di sisi Allah sudah ada ukurannya. Sudah ada ukurannya. Maka kemudian ada orang bilang rezeki nggak pernah tertukar, nggak pernah tertukar. Demikian pula batasan-batasan hidup di dunia ini semua sudah ada ketentuan, sehingga tidak usah kemudian kita punya pikiran dan pandangan. Andaikan dia bisa melakukan ini, maka dia tidak akan mati kemarin itu. Tidak bisa juga. Kalau sudah waktunya ya idza jaa ajaluhum la yatakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kalau belum waktunya ya namanya belum waktunya ya tetap saja masih ada. Itu termasuk jatah nikmatul ijadnya itu. Bukan karena melalui proses cangkok jantung yang kemudian umurnya memanjang sekian puluh tahun, kemudian tidak. Itu semua adalah sudah ditentukan oleh Allah. Surat Al-A'raf ayat 34, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwa bagi setiap orang itu ada batasan waktu kehidupan di dunia ini, ada ajal, ada batasan waktu. Fa idza jaa ajaluhum, tatkala ajal batasan waktu sudah nyampe, sudah paripurna, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, maka mereka tidak akan bisa mengundur atau memajukan barang sesaat pun, tidak bisa. Kalau waktunya sekarang ya sekarang berangkat, kalau belum ya belum. Gitu. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin wa la yunqasu min umuri illa fi kitabin inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada seseorang yang diberi umur panjang dan tidak juga orang yang dikurangi umurnya, artinya umur pendek. Tidak ada yang panjang umur maupun pendek umur illa fi kitabin, kecuali semua sudah ditetapkan pada catatan Allah. Jadi sudah ada di harddisk besar sana yang namanya itu Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz, papan mahfuz terpelihara. Jadi ada harddisk untuk menyimpan data seluruh perjalanan hidup ciptaan Allah ini, terutama manusia. Lu kok bisa? Inna dzalika 'alallahi yasir. Bahwa yang demikian itu bagi Allah mudah sekali. Surat Fatir ayat 11. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Apa-apa yang terjadi pada diri seseorang tidak akan dia mati kecuali dengan izin Allah.
kitaban muajjalah, dan itu sudah menjadi ketetapan. Sudah menjadi ketetapan. Ini semua ini diungkapkan untuk apa? Para jamaah rahimakumullah. Untuk memberikan penguatan di dalam hati kita bahwa sebenarnya kita ini tidak memiliki apa-apa karena kita sebenarnya tidak ada apa-apanya. Keberadaan kita ini diadakan oleh Allah yang Maha Ada. Dan setelah kita ada, ditunjang oleh Allah nikmat untuk kecukupan selama kita masih ada. Makanya dalam kesempatan lain diterangkan bahwa ada dua nikmat yang tidak mungkin ciptaan Allah ini terhindar dari dua nikmat itu, yaitu nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Nikmat diciptakan hidup di dunia ini, dan nikmat tercukupinya kebutuhan dalam bekal hidup ini. Kalau waktu hidup sudah selesai, apapun yang disiapkan tidak ada gunanya. Makanya orang mati itu kan di samping maut kan ada wafat. Wafa itu maknanya sudah terpenuhi. Sudah terpenuhi, jadi sisa rezeki sudah habis, enggak ada sisa, memang jatah sudah terambil semua. Kalau sudah terambil semua ya berangkat. Ya. Sepanjang masih belum terambil semua ya enggak berangkat. Masih hidup. Itu. Nah, oleh karena itu, setelah kita memahami ini semua, maka suasana batin kita tatkala menjalani kehidupan dalam rangka ibadah kepada Allah itu ditata betul hatinya. Karena memang ibadah itu tidak dilokalisir dalam kegiatan ritual saja, tapi seluruh kehidupan ini harus berisikan nilai-nilai ibadah. Makanya setiap sholat kita membaca inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku semua merupakan persembahan baktiku kepada Allah Rabbil Alamin. Itu. Jangan dikira kalau kerja di kebun, kerja di pabrik itu dianggap tidak ibadah. Tidak. Ada riwayat yang menerangkan suatu saat Kanjeng Nabi memberikan keterangan seperti ini, ada anak muda pengajian belum selesai sudah pulang. Sahabat-sahabat senior melihatnya kurang berkenan, meskipun tidak bicara. Perasaan sahabat-sahabat senior yang kurang berkenan tadi tertangkap oleh Rasulullah. Langsung Rasulullah menyampaikan, kalau anak muda tadi tidak sampai menunggu akhir pengajian karena punya tanggungan keluarga dan dia harus kerja untuk mencukupi kebutuhan tadi itu, lah sarana-sarana syariat namanya, maka yang dilakukan dia adalah sabilillah, ibadah dari ibadah. Jadi bisa itu terjadi kalau dikawal dengan tata kelola hati yang benar menurut tinjauan tasawuf Islam. Mudah-mudahan majelis kita yang durasinya sangat singkat ini sedikit demi sedikit telah memberikan tambahan nilai-nilai manfaat bagi kita untuk memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li kawani bi sultanik. Allahumma fa'na bima 'allamtana innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'al hadzal majlis ma'amara bi ibadika sholihin. Bi sayyidil mursalin la haula wa la quwwata illa billahil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.